Perebutan aura atau pamornya Jokowi ini bisa dibilang apa? Justru melemahkan auranya Ganjar loh. Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Weleh, rebutan tahtanya Jokowi. Sesungguhnya terjadi perebutan tahtanya Jokowi. Alias apa? Pamor auranya antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi ini sesungguhnya bukan lebih ke Ganjar, tapi ke PDIP. Sebenarnya ini kesalahannya PDIP. Kenapa PDIP sebagai partai penyokong utama Jokowi? Kesannya apa? Tidak bisa meraih Jokowi. Itu kesalahan telak. PDIP harus mulai tegas jika tidak mau pamornya Jokowi pindah ke Prabowo. Harusnya PDIP mulai sekarang bertindak tegas. Hei Jokowi, kamu pilih mana? Tetap di partai yang membesarkan kamu atau ikut Prabowo? Harusnya seperti itu. Tidak bisa kamu bermain dua kaki. Kalaupun dua kaki, tak bisa kamu menaruh satu hal yang itu sangat inti. Misalkan anak kamu menjadi cawapresnya Prabowo. Tidak bisa seperti itu. Harusnya seperti itu PDIP yang dilakukan. Tentu semua orang tahu saat ini Prabowo sangat nempel terus ke Jokowi. Kenapa? Para menteri lainnya kan juga jelas dari partai A, B, C, D. Tapi kenapa kesannya saat ini Jokowi nempel atau bisa dibilang tertarik oleh Prabowo? Kenapa? Prabowo tidak akan pernah melepaskan hal ini, makanya PDIP harus tegas. Baik ke Prabowo ataupun ke Jokowi. Harusnya seperti itu. Apalagi soal Projo. Soal Projo saja PDIP tidak bisa tegas. Padahal jelas Projo itu anaknya siapa? Anaknya PDIP. Kenapa Projo di kubu sebelah? Kenapa Projo ikut Prabowo? Aneh kan? Tinggal buat Projo satu lagi bisa kan harusnya PDIP. Dengan nama Projo lah atau dengan nama apalah. Dan satu hal PDIP harus tegas. PDIP harus percaya diri. Tidak di bawah bayang-bayang Jokowi. Harusnya. Satu hal lagi. PDIP harus mengevaluasi hubungannya dengan P3. P3 itu di Jawa Tengah. Ya rusuh kemarin itu PDIP dengan GPK. Harusnya PDIP itu menekan P3 untuk memperjelas posisinya GPK. Kayak kemarin saja rusuh di Muntilan, itu banyak orang berkomentar. Seakan-akan apa? Justru kejadian itu menjelekkan auranya PDIP. Orang banyak yang berbicara, loh mereka itu kan satu koalisi, kenapa mereka ribut? Banyak orang nggak tahu jika GPK itu ikut pro Anies. Harusnya PDIP ini punya sikap tegas. Kok bisa ya P3 dalam satu koalisi punya anak yang bernama GPK menyeberang ke sebelah? Bayangkan saja jika ini kejadiannya berlarut-larut, kejadiannya berulang-ulang. Tentu yang hancur pamornya itu Ganjar Pranowo. Berbagai macam hal soal Projo, soal seakan-akan terjadi rebutan pamornya Jokowi ke Prabowo atau ke Ganjar. Belum lagi kemarin tuh rusuh PDIP dengan GPK. Itu yang rugi siapa? Ganjar Pranowo loh. Yang diuntungkan siapa? Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu diuntungkan. Diuntungkan secara nama, diuntungkan secara pamor, diuntungkan secara apa ya? Ada hal-hal negatif yang itu justru kena ke PDIP. Harusnya sudahi perebutan auranya Jokowi oleh Prabowo. Tegas. Dan Prabowo juga apakah berani mengundurkan diri seperti kemarin itu? Ada yang mundur karena dia masuk timnya Ganjar. Apakah Prabowo berani? Ada beberapa menteri yang itu lebih pro ke Prabowo. Apakah mereka berani mundur demi kenetralan? Saya lihat ada dua kelemahan saat ini di kubunya Ganjar. Lemah di dalam cyber, lemah di dalam medsos. Dan satu lagi, secepatnya bentuk jaringan atau ikatan atau apalah kiai-kiai NU. Itu secepatnya harus dibuat. Karena di seberang sana yang warna hijau, lewat partai hijau itu, mereka jaringan kekiaiannya lebih kuat. Walau banyak juga orang NU tidak setuju dengan keberadaan Anies bersama dengan PKB. Perebutan aura atau pamornya Jokowi ini bisa dibilang apa? Justru melemahkan auranya Ganjar. Karena terlihat apa? Terlihat terjadi tarik-menarik. Sedangkan yang di kubu sana, Anies Baswedan melenggang dengan bebas, menebar pesona.
hati-hati. Secepatnya Megawati harus tegas. You ke sana atau you kemari. Udah itu aja. Kalau berlama-lama, bertele-tele, pesonanya akan hilang. Pesona capresnya. Karena yaitu tadi, saya perhatikan kekuatan medsosnya Ganjar lemah, kurang kuat. Ini hanya analisa dari pojokan desa. Soal salah dan benar kita lihat saja. Wassalam.